pertanyaan terakhir tentang yang membatalkan puasa. Kenapa membatalkan puasa dengan berjima di siang hari bulan Ramadan itu lebih besar konsekuensinya daripada membatalkan puasa dengan sesuatu yang makruh atau yang haram? Sedangkan jima itu adalah sesuatu yang boleh saja bagi suami dan istri. Pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama, yang dia mau tanyakan hikmah. Kalau secara dalil, sudah pasti. Kita tidak perlu tanyain lagi dalilnya. Bahwa Rasulullah SAW ketika seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, halaktu ya Nabi ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Binasa aku ya Rasulullah. Ma'ahlakaka. Apa yang membinasakanmu? Inna waqa'tu mra'ati fi Ramadan. Ini saya berhubungan suami istri dengan istri saya di bulan Ramadan. Baru Rasulullah suruh dia merdekakan budak. Kemudian suruh puasa berturut-turut 2 bulan. Tidak mampu lagi suruh bersedekah dengan 60 mud untuk 60 orang fakir miskin. Juga dia tidak mampu. Ketika Nabi memberikannya juga dia lebih berhajat daripada yang lain. Nah ini secara dalil dari kisah ini tidak perlu ditanyakan lagi kenapa. Hikmah yang dia perlu ingin tahu ini sama penanya nih. Apa hikmahnya? Kenapa itu lebih berat dibandingkan dengan yang lain. Ingat, nafsu yang paling berat untuk ditahan itu adalah nafsu syahwat. Di antara seluruh nafsu yang paling berat itu adalah syahwat. Ya. Orang makan kalau lapar itu tidak ada masalah, bisa ada makanannya macam-macam. Minum juga begitu. Minum macam-macam bisa. Minum es, minum air, minum apa bisa. Makan itu, makan ini. Tapi kalau syahwat, birahi, nggak ada makanan yang lain. Ya. Kalau terjadi hubungan, makan itu halal, minum itu halal. Jima juga dengan istri, halal semua. Tapi ke dalam bulan Ramadan, makan, minum, jima, haram. Dan membatalkan puasa. Tapi kenapa di antara makan, minum, dan jima ini jima yang paling tinggi sekali lagi seperti tadi. Ada rahasia di balik itu. Satu rahasianya adalah itu. Kalau makanan banyak macamnya. Bisa diganti-ganti sama yang lain. Yang kedua minum. Banyak juga macamnya. Tapi ini satu. Tidak bisa. Kalau sudah syahwat pasti jima. Kemudian di antara seluruh syahwat. Itu yang paling sulit. Ya. Yang paling berat itu adalah birahi. Syahwat. Dan ini ingat. Bahwa di dalam menentukan orang itu berzina atau tidak harus 4 saksi. Dia yang paling banyak saksinya itu loh. Di antara semua hukuman-hukuman yang ada. Ya. Nah makanya jadi posisi tentang kenapa harus dia yang paling berat. Supaya kita pertama ini yang kita inti kalahkan. Gitu. Coba lihat di dalam hadis tentang seruan untuk menikah. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Terus kalau dia katakan pamalam yastati fa alaihi bisawm. Kalau tidak mampu untuk menikah itu fa alaihi bisawm, maka dia puasa. Berarti kalau kita lihat di sini, puasa itu tujuan utamanya adalah menekan syahwat jima. Itu inti paling tinggi di dalam puasa. Fa innahu lahu wijaun. Karena itulah puasa itu menjadi pendinding. Jadi tameng daripada mengumbar nafsu syahwat terutama jima. Nah, jadi ini kaitannya seperti itu. Jadi Rasulullah menyarankan untuk kawin itu adalah melampiaskan syahwat jima dengan kawin. Kalau tidak mampu disuruh puasa. Berarti puasa ini adalah menekan syahwat jima. Kalau dia puasa juga jebol gitu. Berarti ini berat. Ya. Jadi pelanggaran terberat itu adalah ketika yang menjadi tujuan utama. Puncak daripada apa hikmahnya sehingga orang berpuasa. Begitu.
Demikianlah teman-teman semua, pertanyaannya sudah dijawab semua, alhamdulillah. Dan terima kasih kami ucapkan kepada guru kita semua, Mukarram Tuan Guru Haji Abdul MSI, atas luangan waktu yang telah menjawab pertanyaan dari kita semua. Sekian teman-teman semua, insya Allah besok kita lanjutkan jika ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.